Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magia NPM C1C022007 akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi. Keuangan standar akuntansi merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi juga merupakan prinsip dasar komprehensif peraturan tertentu yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan entitas dalam penyusunan laporan keuangan dan memiliki kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi. Kebijakan akuntansi ini akan diterapkan secara konsisten sehingga laporan keuangan dapat mudah untuk dianalisis dan dibandingkan dari satu periode ke periode lain, dan salah satu prinsip dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan dapat berubah karena dua alasan. Yang pertama, perubahan standar akuntansi keuangan, adanya revisi PSK aset tetap, adanya penambahan PSK baru yang sesuai dengan bisnis perusahaan kita sebelumnya. Belum diatur, maka secara mandatori merupakan kebijakan akuntansi karena aturan berubah. Yang kedua, perubahan sukarela. Perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan lebih relevan. Contoh kejadian yang merupakan kebijakan akuntansi. Yang pertama, perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang kedua, perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan menjadi metode persentase. Yang ketiga, perubahan metode penilaian aset tetap dan aset terwujud dari metode biaya ke metode revaluasian. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan. Kebijakan akuntansi dilakukan secara sukarela, diterapkan secara retrospektif penerapan. Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi. Seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyusunan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur yaitu penyajian tersebut. Laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi telah diterapkan. Ketika perubahan akuntansi telah diretrospektif, maka menyesuaikan. Yang pertama, saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Yang kedua, jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut diterapkan sebelumnya. Pengaruh kebijakan akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung yaitu pengaruh terkait dengan periode sebelumnya. Atas pengaruh langsung ini harus diterapkan secara retrospektif. Pengaruh tidak langsung adalah arus kas perusahaan periode sekarang dan akan datang akibat perubahan kebijakan. Akuntansi yang diterap secara retrospektif. Standar hanya mensyaratkan pengaturan tentang pengaruh langsung, sedangkan pengaruh langsung tidak perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Dampak setiap kebijakan dalam setiap item dalam laporan sehingga dapat menelusuri dampak perubahan tersebut pada item laporan keuangan. Prosedur akuntansi umum dilakukan dapat dijelaskan dengan langkah berikut. Yang pertama, tentukan pos yang berubah akibat kebijakan akuntansi. Yang kedua, hitung dampak perubahan atas pos tersebut, saldo laba dan dampak pajak jika ada.
baik pajak kini maupun tangguhan. Buatlah jurnal penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, sajikan laporan keuangan kooperatif dengan menggunakan metode baru untuk laporan posisi keuangan. Sajikan laporan keuangan awal periode kooperatif sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Yang keempat, sajikan laporan perubahan ekuitas dengan mengoreksi saldo laba dari yang dilaporkan sebelumnya dengan penyesuaian akibat dari perubahan akuntansi sehingga diperoleh saldo laba setelah penyesuaian. Perubahan entitas. Penggunaan entitas rasional adalah bagian dasar dalam penyimpanan laporan keuangan untuk melakukan estimasi entitas menggunakan informasi yang tersedia. Adalah beberapa contoh estimasi yang digunakan penyesuaian keuangan yaitu piutang tak tertagih, masa manfaat, metode depresiasi dan nilai sisa pada aset atau dimodifikasi, liabilitas, garansi, persediaan yang rusak, masa manfaat, beban yang ditangguhkan, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Perlakuan estimasi akuntansi. Yang pertama, periode perubahan jika dapat perubahan hanya pada periode itu. Yang kedua, periode berubah dari periode mendatang jika periode berdampak pada keduanya. Contohnya, Anda memiliki umur ekonomi 8 tahun dan Anda sudah melakukan manfaatnya 5 tahun dan Anda merevisi yaitu 10 tahun, maka Anda dapat memanfaatkan aset tersebut 5 tahun lagi. Selanjutnya, kesalahan jurnal dapat menyadari bahwa itu telah melakukan kesalahan pada jurnal transaksi. Maka kita harus mengoreksi jurnal tersebut. Tetapi harus diingat yaitu jurnal yang benar tidak kalian entrikan karena kalian sudah mengentri jurnal yang salah. Jadi untuk membenarnya pencatatan tersebut yaitu dengan membuat jurnal koreksi. Yang pertama, beberapa kemungkinan kesalahan dalam pencatatan jurnal koreksi. Yang pertama, akun yang seharusnya muncul tetapi lupa atau tidak dicatat. Yang kedua, akun yang seharusnya tidak muncul tetapi dicatat. Yang ketiga, posisi akun maupun nilai terbalik. Dan kunci dalam membuat jurnal koreksi yaitu jika ada akun yang seharusnya tidak terlibat tetapi akun tersebut dilibatkan dalam jurnal yang salah, maka akun tersebut harus dinolkan atau dihapus dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Jika ada akun yang seharusnya terpengaruhi tetapi dalam jurnal yang salah akun tersebut tidak dilibatkan, maka muncul akun tersebut pada posisi yang benar dan nilai yang benar. Yang kedua, jika ada akun yang terpengaruh tetapi dicatat pada posisi yang salah, maka koreksinya yaitu dengan mencatat akun tersebut pada posisi yang benar dengan nilai sebesar penjumlahan dari nilai pada posisi yang salah ditambah dengan nilai yang benar. Yang ketiga, jika ada akun yang dicatat posisi sudah benar tapi nilainya salah, maka koreksinya yaitu dengan menyesuaikan sampai nilainya benar dengan cara menghitung selisih antara nilai yang salah dan nilai yang benar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.
Kan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.